Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ibrahim Aji Channel di Anies Update. Ini masih di Puncak Villa Cemara di Cisarua. Villa Cemara Puncak Cisarua. Ya, ini punya temen gue yang mau nginep-nginep, mau bikin acara di sini, bisa titip komentar di bawah. Teman-teman, jadi ini ada tulisan bagus dari Bang Habil Marati di posting di jakarta1.com. Habil Marati, _2, SBY dan Demokrat harus mencabut kata pengkhianat kepada Anies. Kalau kita baca, linknya nanti bisa disediakan di bawah, di bagian deskripsi. Habil Marati itu adalah koordinator KIB, Kuning Hijau Biru, yaitu salah satu simpul relawan Anies dari elemen partai, ya, Partai Golkar, P3, dan PAN. Elemennya, bukan partainya, karena partainya tidak mendukung Anies. Nah, bagaimana bisa Anies dikatakan pengkhianat? Nah, itu pertanyaan pertama dari Bang Habil. Ya, justru menurut Bang Habil suatu penghormatan luar biasa bagi Demokrat, SBY dan AHY bisa dipinang oleh Anies untuk dijadikan pendamping. Nah, jadi sebenarnya faktanya keinginannya Anies menjadikan AHY cawapresnya itu sebenarnya telah diproses oleh tim 8 dan menghasilkan nama AHY sebagai calon tunggal potensial cawapres Anies. Itu fakta keinginan, ya. Tapi fakta politiknya tidak bisa disepakati dari ketiga parpol, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Anies tidak punya kekuasaan memaksa Nasdem maupun PKS untuk menerima AHY sebagai cawapres. Nah, lalu di mana letak pengkhianatannya Pak Anies? Nah, gitu pertanyaan dari Bang Habil. Justru menurut Bang Habil, SBY lah dan Demokrat bisa menggagalkan pencapresan Anies jika SBY dan Demokrat memaksakan AHY tetap jadi cawapres Anies. Disinilah letak kesalahan SBY, Demokrat, dan AHY yang, ini kata kuncinya, tidak melobi Nasdem. Tidak meyakinkan Surya Paloh soal pilihan Anies menghendaki AHY jadi cawapresnya. Tugas Anies di sini selesai. Akan tetapi, kalau SBY dan Demokrat tetap memaksa Anies untuk menjadikan AHY cawapresnya, demikian juga bila Anies memaksakan kehendaknya tetap cawapresnya AHY, lalu Nasdem keluar dari koalisi, apakah SBY, Demokrat, dan AHY bisa bertanggung jawab mencarikan pengganti Nasdem? Faktanya sekarang, misalnya Demokrat udah keluar sebenarnya, bukan misalnya lagi. Nah, itu kan yang masuk kemudian PKB. Artinya ketika Pak Anies sepakat dengan Pak Surya Paloh memilih Caimin, Demokrat keluar, ada gantinya yaitu PKB. Nah, sebaliknya misalnya Pak Anies memaksakan tetap Pak AHY, Mas AHY, kemudian Nasdem nggak setuju dan Nasdem keluar, nah Demokrat bisa nggak ganti? Cari gantinya seperti itu, karena AHY sendiri udah punya partai, yaitu Partai Demokrat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Anies harus gagal jadi capres demi AHY? Jadi siapa sebenarnya yang berkhianat dan siapa yang tidak bertanggung jawab? Oke, ya. SBY dan Demokrat mestinya terus-menerus memberikan warna perubahan dan tetap berada pada barisan koalisi perubahan. Kegagalan dalam proses politik adalah biasa, tapi keluar dari barisan koalisi akan kehilangan kepercayaan, integritas, dan intimate. Oke, ya. Nah, AHY adalah masa depan Indonesia dan capres kuat 2034. Nah, ini ada Republika nih, ya. Republika mewawancarai mana nih, Jumat, ya. Agak lama sih beritanya, hari Jumat kemarin, mewawancarai Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo-Strategic Ahmad Khairul Umam. Ahmad Khairul Umam menyebut potensi kemenangan Anies jika menggandeng Ketua Umum PKB Caimin agak problematik. Hal ini karena Caimin dinilai tidak dapat menutupi rendahnya elektabilitas Anies, ya. Potensi kemenangan pasangan Anies Imin agak problematik karena lemahnya elektabilitas Anies kurang terbantu oleh elektabilitas Caimin yang belum optimal, ujar Khairul dalam keterangannya. Ada linknya juga di bawah. Ya, pasti semua orang bisa punya komentar, bisa punya pendapat, dan kalau kita lihat ini yang wawancara Republika, dan Republika ada di grup Mahaka. Grup Mahaka kemudian mungkin ring a bell sebuah nama Erick Thohir, ya wajar lah ya kalau begini ya komentarnya. Oke lah, tapi intinya perhatian terhadap gonjang-ganjing pada hari-hari ini cukup banyak yang menyedot perhatian masyarakat. Tapi intinya tetap ya karena kita tetap harus melaksanakan pemilu, nanti kita berharap pemilu berjalan lancar, dan saya pikir strategi-strategi yang dilakukan Anies dan SBY itu udah on the track ya, karena emang ya harusnya yang paling rasional ya seperti itu.
Nah sayangnya Nasdem itu, Demokrat itu keburu mungkin emosi marah ya, keburu keluar. Padahal potensinya untuk tetap bersama di koalisi perubahan itu akan tetap tinggi, bahkan bisa dapat ya let's say minta aja jatah 5 menteri lah kalau misalnya Anies jadi presiden gitu kan. Oke lah AHY nggak jadi cawapres, tapi ketika kalau menang si Anies, Pak Aniesnya, maka minta jatah misalnya 5 menteri, contohnya seperti itu. Kan wakil presiden juga di Indonesia, dalam sistem presidensial di Indonesia juga kebanyakan sebenarnya nggak terlalu banyak berperan ya. Kalau menteri kan nah justru itu lebih banyak perannya. Tapi tentu saja Demokrat memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Mudah-mudahan Demokrat segera mendapatkan koalisinya. Kalau nggak dapat koalisinya, mudah-mudahan balik lagi ke koalisi perubahan. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.